Mohon selama pertunjukan berlangsung hadirin untuk tetap berada di tempat duduk, tidak berdiri dan juga tidak maju ke depan agar tidak menghalangi yang lainnya. Sebagai informasi pemeran operet pada kali ini, yaitu yang pertama Akila diperankan oleh Hadijah A2, ayah Akila diperankan oleh Ryan A2, ibu Akila diperankan oleh Sima A1, Mbak Sri diperankan oleh Yiyi A1, Maher diperankan oleh Keifa A1. Kemudian ada Ustadzah yang diperankan oleh Maira A2, pemuda diperankan oleh Abdal A2, Gandhi A2, Abid A2 dan juga Ali A1. Ibu-ibu masjid diperankan oleh Vini A2 dan juga Haifa A1. Polisi diperankan oleh Askara A1, Zeron A1 dan juga Syahdan A2. Hadirin yang berbahagia, segera kita saksikan sesaat lagi operet KBIT TKIT Bina Amal. Beri tepuk tangan yang meriah. Hadirin yang kami hormati, inilah persembahan dari KBIT TKIT Bina Amal. Sebuah operet yang berjudul Petualangan Akila. Selamat menyaksikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbak Akila, sudah subuh. Ayo bangun, terus kita sholat dulu. Baik Mbak Sri. Akila doa dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Alhamdulillah, Akila sudah bangun. Gantian bangunin ayah ibu Bangun pagi, gosok gigi, cuci muka lalu mandi. Jangan sampai tidurnya bablas di pagi hari, gak boleh malas. Bangun, bangun, semangat pagi. Bangun, bangun, sambut mentari, menikmati sang embun. Malas jangan ditimbun, bersiap untuk berlari, kita mengejar mimpi.
pagi, sehat dan rapi. Bangun, bangun, semangat pagi. Bangun, bangun, sambut mentari, menikmati sang embun. Malas jangan ditimbun, bersiap untuk berlari, kita mengejar mimpi. Akila, seorang anak perempuan solihah yang berusia 4 tahun, tinggal bersama ayah, ibu, dan Mbak Sri. Ia merupakan anak yang selalu bersemangat dan rajin beribadah. Setiap hari, ia selalu ingat pesan Ustadzah untuk jadi anak yang solehah, rajin ibadah, dan sayang kepada kedua orang tuanya. Suatu hari, selepas azan subuh, Akila ingin sekali mengajak ayah dan ibunya untuk sholat subuh bersama. Sesampainya di depan pintu kamar ayah dan ibu, Akila mengetuk pintu kamar, mencoba membangunkan ayah dan ibunya. Ayah, ibu, sudah bangun? Akila menunggu cukup lama di depan pintu kamar orang tuanya. Lalu datanglah Mbak Sri menghampiri Akila. Akila sholat dulu bareng Mbak Sri ya. Nanti ibu sama ayah biar Mbak Sri yang bangunin, oke? Baiklah Mbak Sri. Tapi jangan lupa dibangunin ya. Soalnya ayah sama ibu sering terlambat sholatnya. Mbak Sri hanya tersenyum. Lalu Akila pun bergegas mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat subuh 2 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku sewaktu aku kecil. Setelah selesai sholat, dia bergegas membereskan kamar tidurnya dan segera mandi untuk bersiap berangkat sekolah. Ayah, ibu, nanti aku dijemput ya. Masa setiap hari sama Mbak Sri? Aku juga pengen dijemput ayah sama ibu kayak teman-temanku. Terus main ke playground. Ya ayah, ibu.
Akila jangan manja, ayah lagi sibuk. Kalau ibu, Ya, nanti ibu jemput. Dah, dihabisin dulu sarapannya. Terus berangkat sama Mbak Sri ya. ya udah deh. Setelah menghabiskan sarapannya, Akila mengambil perlengkapan sekolah. Tak lupa saling dengan ayah dan ibu, juga meminta doa agar ilmu yang didapat hari ini bermanfaat. Jangan lupa jemput Akila hari ini ya, Bu. Assalamualaikum. Ajaibnya waktu tumbuh tanpa ragu 24/7 nyamanku denganmu sukacita selalu baru tawa kita kan berseru dalam setiap suka dalam setiap duka dalam setiap kisah mari bersama dalam setiap suka
Alhamdulillah, hari ini bermain dan belajar kita sudah selesai. Silahkan dirapikan bekal dan botolnya. Pastikan tidak ada yang tertinggal ya. Insya Allah, kita berjumpa lagi esok hari. Sekolah pun selesai dan ditutup dengan berdoa bersama. Tak lupa pesan ustazah agar pulang dengan orang tua atau yang menjemput. Ketika menunggu dijemput, Maher, salah satu teman Akila, memulai percakapan. Kil, aku hari ini mau pergi ke playground loh sama mama sama papa. Aku seneng banget. Sama dong. Aku juga mau diajak main ke playground sama ayah ibuku. Ini aku lagi nunggu dijemput mereka. Aku pernah ke tempat kerja papaku loh, ada mobil tanknya. Kalau kamu udah pernah ke kantor papahmu belum? Belum sih, tapi aku tahu tempatnya. Tempat kerja ayahku besar dan tinggi. Maher, sudah dijemput mama sayang. Kil, aku pulang dulu ya. Aku sudah dijemput sama mama. Nanti kita ketemu lagi ya di playground, oke? Oke. Tak lama kemudian, Mbak Sri pun datang. Loh, kok Mbak Sri yang kesini? Ayah dan ibu mana? Ayah sama ibu kan sedang bekerja. Sekarang kita pulang dulu ya. Aku nggak mau pulang sama Mbak Sri, nggak mau. Ayah ibu kan sudah janji mau jemput aku. Akila, hari ini pulang sama Mbak Sri dulu ya. Nanti sampai rumah, Akila ngomong sama ayah dan ibu. Biar besok Akila dijemput ayah dan ibu. Hari itu, Akila pun akhirnya pulang bersama Mbak Sri dengan wajah yang cemberut. Sesampainya di rumah, diam-diam Akila mengemasi botol minum, snack dan bekalnya ke dalam tas. Tak lupa sepatu dan juga topinya. Akila berniat pergi sendiri ke kantor ayahnya untuk mengajak ayahnya pergi ke playground. Jangan bilang sama Mbak Sri ya teman-teman.
Setelah lama berjalan, tak nampak kantor ayah Akila. Dia sudah melewati pasar, lampu lalu lintas, menghitung jumlah gedung, tapi tiba-tiba Akila lupa dan dia tersesat. Matanya mulai memerah. Dia ketakutan, tapi dia selalu ingat pesan Ustadzah. Kan sudah jadi anak berani, gak boleh nangis. Kemudian Akila duduk di pinggir jalan dan memakan bekalnya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Enak. Tapi tak selang berapa lama, terlihat segerombolan pemuda di seberang jalan. Lihat di sana. Kayaknya ada anak yang tersesat. Wih, cantik juga. Kita datengin yuk. Ayo. 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 Pemuda itu mendatangi Akila. Hai cantik. Sendirian ya. Mau kemana sih? Sini kakak anterin. Gak mau. Akila mau ke kantor ayah. Gak mau. Tolong. Tolong. Dia, tutup aja mulutnya biar gak berisik. Ih, gak mau. Tolong. Tolong. Udah, diam. Ayo ikut. Tangan dan mulut Akila sudah dibekap oleh para pemuda tadi. Namun Akila berhasil melarikan diri dengan menggigit tangan mereka dan berlari sekuat tenaga. Dengan badan yang gemetar, Akila lari menuju ke masjid. Alhamdulillah sampai di masjid. Ya Allah, Akila takut banget. Akila pun masuk ke masjid. Karena takut, Akila bertahan di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak terasa, hari sudah mulai gelap. Maghrib pun tiba. Akila mengikuti jamaah sholat maghrib dengan khusyuk. Setelah itu, Akila berdoa kepada Allah. Ya Allah, bantu Akila pulang bertemu ayah dan ibu ya Allah. Akila takut sendirian. Semoga ayah dan ibu gak marah sama Akila. Ketika Akila sedang menangis, seorang wanita paruh baya mendengar dan menghampirinya. Nak, kok sendirian? Orang tuamu di mana? Akila mau ke tempat kerja ayah, tapi Akila lupa jalannya. Oh, kamu tersesat. Kamu tahu alamat rumahmu? Enggak, Bu. Oh, kalau begitu tunggu di sini sebentar ya. Jangan kemana-mana. Ibu dan para jamaah masjid itu sepakat untuk melaporkan kepada polisi terdekat agar Akila merasa aman. Halo Pak Polisi, lapor Pak. Di sini ada seorang anak yang tersesat. Namanya Akila. Mau dibantu ya Pak? Siap, laporan kami terima. Kami segera ke sana. Polisi pun tiba di masjid. Halo, lapor Den. Ditemukan anak tersesat atas nama Akila. Mohon dibantu. Baik, laporan kami terima. Setelah mengumpulkan informasi, mereka pun berkoordinasi.
Ternyata hari itu juga ada laporan terkait anak yang hilang. Beberapa saat setelah Akila pergi, ternyata Mbak Sri menyadari bahwa Akila hilang, dan orang tua Akila melaporkan kepada polisi terdekat. Setelah itu, polisi pun menghubungi kedua orang tua Akila dan memintanya untuk datang ke masjid tempat Akila berada. Halo, apa benar ini dengan Bapak Rizky? Saya dari Polsek Simpang 5 mendapatkan laporan bahwa telah ditemukan seorang anak tersesat atas nama Akila. Apakah benar itu putri Bapak? Iya betul Pak, itu anak saya Pak. Di mana anak saya sekarang Pak? Anak Bapak ada di Masjid Nurul Jannah. Silakan Bapak segera ke sana. Tak lama kemudian, orang tua Akila tiba di masjid. Mereka sangat menyesal tidak memberikan perhatian kepada putri tercintanya. Bapak, Ibu, kami kembalikan Akila kepada Bapak dan Ibu. Mohon lain kali lebih berhati-hati lagi. Terima kasih banyak, Pak. Kami akan lebih berhati-hati lagi. Ayah, Ibu, Akila takut. Akila cuma mau ke kantor ayah. Akila, maafkan ibu dan ayah ya. Kami jarang ada waktu untuk Akila. Ibu berjanji setelah ini akan selalu bersama Akila. Beneran ya, Bu? Akila kangen main sama ayah ibu. Kami janji Akila, maafkan ayah dan ibu ya nak. Yuk kita pulang. Yeay, asik. Janji ya, janji ya, Bu. Besok kita jalan-jalan ke playground ya. Terus kalau pulang sekolah, aku juga pengen dijemput sama ayah dan ibu. Janji ya. Iya, insya Allah. nak. Demikianlah, akhirnya orang tua Akila menjadi lebih perhatian kepada Akila dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semua agar menjadi orang tua yang mampu memberikan kasih sayang, membersamai tumbuh kembang anak dengan penuh cinta dan cahaya iman. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Anak adalah anugerah. Ada yang masih menantikan kehadirannya untuk memberi warna dalam hidup, ada pula yang sudah diberi. Namun kita lupa bahwa anak adalah amanah terindah yang wajib kita jaga, agar amanah itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Dia datang, yaitu dalam keadaan yang suci, baik akidahnya, jiwanya, dan juga akhlaknya. Tugas dan tanggung jawab ini tidaklah ringan. Ujian dan rintangan mungkin muncul silih berganti. Rasa letih dan bosan kadang datang mendera. Namun, seberat apapun tugas tersebut,
hendaknya kita tunaikan dengan penuh ikhlas, kegembiraan, dan harapan. Lebih dari itu, berkat keikhlasan hati, semua jerih payah dan setiap tetesan keringat akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah persembahan operet KBIT TKIT Bina Amal. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kaki kecil berlari ke sana kemari sambil tertawa riang. Kedua tangannya diayun kiri kanan. Hari ini bahagia terbias di wajahnya. Kita buat hari ini penuh riang, berkumpul bersama teman dan bersenang-senang. La 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 pandanglah awan di atas bintang-bintang di sana. Semua bidadari turut bernyanyi riang. Inginkah kau pergi ke sana, terbang bersama kupu-kupu, bermain pelangi bersama dewa-dewi. Petiklah sebuah bintang dan bawalah pulang. Bocah centil yang tidak dapat duduk tenang, pinggulnya selalu goyang. Dia berjanji nanti malam akan datang bersama teman-teman menari jaipongan. Timplak timplong, timplak timplak timplong, letak kumpul kemplak kempiak. La 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 pandanglah awan di atas bintang-bintang di sana.